Prabowo Subianto kembali ke Yordania, kali ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Kunjungan bersejarah karena Presiden Prabowo sempat tinggal di Yordania. Apa makna kunjungan ini? Apalagi saat tiba di Bandara Aman, Prabowo sempat disopiri Raja Yordania hingga diantar langsung ke hotel. Kami ulas dalam dialog Sapa Indonesia Pagi bersama anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB, Oleh Soleh. Bang Soleh, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Dan juga pengamat hukum dan hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Soleh dan Prof. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya ke Prof. Hikmahanto terlebih dahulu. Prof, bagaimana melihat suasana begitu hangat, begitu akrab antara Presiden Prabowo dan juga King Abdullah? Bahkan sejak sampai di bandara di Aman, Yordania, itu sudah dijemput dan juga sudah disambut dengan begitu hangat. Anda melihat, mencermatinya seperti apa ini, Prof? Jadi kalau menurut saya ini merupakan campuran penyambutan dari seorang teman sekaligus seorang kepala pemerintahan, kepala negara dari negara sahabat Yordania. Kenapa saya katakan campuran? Karena sebenarnya formalitas untuk penyambutan itu ada, protokolnya dan lain sebagainya. Tetapi ini dikombinasikan karena kita tahu bahwa Bapak Presiden, Pak Prabowo dengan Raja Yordania itu mempunyai kedekatan yang sangat luar biasa. Bahkan pada masa-masa sulit Presiden Pak Prabowo di Indonesia, beliau ke Yordania dan disambut baik. Dan sebelumnya memang mereka sudah mempunyai kedekatan sehingga boleh dibilang bahwa Yordania adalah rumah kedua bagi Pak Prabowo. Dan saya yakin pada masa-masa itu beliau sangat intens bertemu dengan Raja Abdullah dan kemudian memimpikan ya apa yang bisa dikerjakan di kemudian hari. Sampai disopiri ya, Prof ya? Sampai disopiri. Sampai disupiri, itu tidak sesuai dengan melawan protokol sebenarnya itu kan. Ya, tetapi karena kedekatan, jadi kedekatan. Bahkan kalau dari sisi protokol kan Pak Prabowo ini harus memang didampingi oleh pesawat tempur dari negara yang akan menerimanya begitu ya untuk mengawal. Nah ini Pak Prabowo sendiri yang berkontak dan menyampaikan bahwa kirim salam untuk pimpinan tertinggi Anda. Jadi ini sebuah campuran yang saya berharap bahwa dengan kedekatan dua pemimpin yang sebelumnya sudah akrab ini akan memberikan hubungan kedua negara ini semakin intens dan semakin baik begitu ya. Ini sama saja seperti kalau mereka yang lulus dari sebuah universitas dulu cuman mahasiswa lalu kembali sebagai seorang presiden kan akan berbeda treatmentnya, tetapi juga ada semacam suasana yang saya kembali ke kampus. Mungkin juga Pak Prabowo akan melihat rumahnya beliau yang di Yordania dan bernostalgia mungkin seperti itu. Romantisme lama. Tapi kalau kita lihat, Prof, kalau kita lihat sejarah panjang Yordania dan Indonesia, terlepas dari hubungan dekat Presiden Prabowo dan juga King Abdullah, sebenarnya hubungan bilateral kedua negara ini terjalin kerjasama apa saja, Prof? Sebenarnya banyak ya kerjasama yang terjalin ya, baik itu ekonomi, kemudian juga dalam konteks kita sama-sama di OKI, Organisasi Konferensi Islam. Lalu kemudian juga kita punya pandangan-pandangan yang sama terkait dengan bagaimana kita bisa membantu rakyat Palestina untuk mendapatkan tanahnya. Dan ingat, Yordania ini berbatasan dengan Palestina. Nah, oleh karena itu banyak upaya yang kita lakukan oleh dua negara ini, dan saya yakin nanti pada pertemuan Bapak Presiden secara resmi dengan Raja Abdullah akan dibicarakan juga mengenai masalah Palestina ini. Seperti itu. Oke. Saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, kita sudah membahas sedikit mulai dari nostalgia Presiden Prabowo hingga kerjasama yang telah dilakukan selama ini oleh Yordania dan juga Indonesia. Kalau dari Komisi 1 sendiri melihat ada beberapa menteri yang diajak oleh Presiden Prabowo ke sana. Ada Mentan, Menhan. Kebetulan ada Menhan di sana juga yang ikut dalam kunjungan. Kalau dari Komisi 1 sebagai mitra Kemenhan dalam kunjungan Yordania ini melihat seperti apa yang diharapkan, kerjasama apa yang mungkin bisa terjadi antara Yordania dan juga Indonesia? Baik,
Kami baik secara pribadi saya ya maupun melihat dari sisi DPR fraksi, ya saya melihat sebuah kegembiraan Ya. dan tentu rasa bangga. Karena apa? Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam hal implementasi politik luar negerinya itu adalah bahwasanya beliau senantiasa menyampaikan musuh satu terlalu banyak. Ya. Nah, apalagi ini ke Yordania, Yordania. seperti oleh yang Prof yang sampaikan bahwa ini adalah rumah kedua. Mungkin bahasa saya yang lebih pas ini seolah-olah ini lebaran gitu, lebaran pulang kampung mungkin bisa juga seperti Ya, itu ya. ya. Istilah lain daripada campuran barangkali Prof mohon izin. Ya. Nah, kami melihat bahwa kami percaya dan kami punya positive thinking dan tentunya dengan penuh harapan Ya. bahwasanya kita sedang dalam masa yang sulit, butuh dukungan. Terutama masa sulit di dalam negeri adalah soal ekonomi, masa sulit di dalam hubungan internasional, yaitu bagaimana kita punya cita-cita yang agung, membela saudara kita, baik saudara secara negara maupun saudara dari secara umat muslim, di mana kita juga sangat berterima kasih Palestina yang mendeklir menerima kemerdekaan di Indonesia. Kita punya kesulitan untuk bagaimana mewujudkan Palestina yang merdeka 100%. Nah, oleh sebab itu, tentu niatan suci ini perlu terus dikonsolidasikan di belahan dunia, di seluruh dunia, bagaimana agar kesulitan memerdekakan Palestina ini betul-betul bisa wujud. Artinya bahwasanya kunjungan Pak Presiden disertai dengan beberapa pembantu ini menunjukkan sebuah harapan yang amat besar dapat menyelesaikan dan kerjasama dengan baik dalam rangka meningkatkan ekonomi Indonesia, ekonomi Yordania, meningkatkan terutama perdamaian dunia. Oke, saya kembali ke Prof. Hikmahanto. Prof, ada beberapa pembahasan selain dengan penanganan konflik Gaza ini, yakni perdagangan, investasi, dan juga pertanian dalam kunjungan ke Yordania. Tapi menurut Anda apakah pembahasan ini akan kalah dengan main topik utamanya adalah penanganan konflik Gaza atau bagaimana, Prof? Ya, mungkin ada benarnya bahwa fokus untuk menyelesaikan masalah Gaza akan mendominasi pembicaraan, Ya. terutama sekali berkaitan dengan ide Bapak Presiden untuk membawa mengevakuasi 1.000 rakyat Warga. Palestina Ya. yang sakit gitu ya untuk datang ke Indonesia gitu ya. Nah, ini Bapak Presiden ketika ada di Turki dalam Ya. kunjungan ke Turki sudah juga menyampaikan. Namun demikian Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa rakyat Palestina seharusnya tetap ada di Palestina. Kekhawatiran dari pemerintah Turki adalah kalau misalnya hari ini 1.000 dibawa untuk dievakuasi karena sakit, bukannya tidak mungkin bulan depan akan 1.000 lagi, 1.000 lagi, belum lagi nanti negara-negara lain akan menerima. Yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya tanah di Gaza itu kosong dan kemudian akan dimukimi oleh warga Israel. Dan ini yang merupakan tujuan akhir dari Perdana Menteri Netanyahu agar Israel bisa menguasai Gaza. Nah, oleh karena itu mungkin pembahasan ini akan intens dan pembahasan ini yang akan menentukan apakah Bapak Presiden akan tetap dengan idenya atau ide ini mungkin tidak dilakukan, tetapi lebih kepada bantuan kemanusiaan yang ada di Gaza. Bagaimana kita seperti sekarang sudah menggelar rumah-rumah sakit sementara dengan tenaga kesehatan, perawat dan lain sebagainya, untuk kemudian bisa dibesarkan lagi. Intinya adalah jangan sampai rakyat Palestina keluar dari Gaza. Karena apa?
bagi rakyat Palestina yang dipertahankan adalah tanah mereka. Dan masalah Palestina dengan Israel bukan masalah agama, tapi masalah perebutan terhadap tanah. Karena Israel mengambil tanah rakyat Palestina secara ilegal. Dan sekarang Gaza itu akan diambil lagi secara ilegal. Dan kita tahu kemarin Presiden Trump mengiming-imingi akan melakukan rekonstruksi terhadap Gaza dengan catatan bahwa sementara waktu rakyat Palestina harus keluar. Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita, dan tentunya ini akan menjadi pembahasan Prof. antara dua kepala negara. Saya tegaskan kembali bahwa maksud Anda tidak boleh mencabut mereka dari tanah mereka, Palestina, di mana mereka tetap berada di situ, tetapi dengan bantuan kemanusiaan yang bisa diberikan kepada mereka, ketimbang 1.000 warga itu direlokasi, walaupun sebenarnya kalau kata Menlu bukan relokasi, tetapi sementara, temporer. Temporer, iya. Betul. Jadi ide bagus sebenarnya, ide kemanusiaan itu sangat bagus. Itu sangat kita apresiasi. Tetapi sekali lagi kita harus waspadai, apalagi Indonesia sekarang kan sedang kena tarif sama Trump ya, banyak negara. Dan sekarang Trump ingin bahwa negara-negara itu menegosiasi datang ke mereka. Banyak orang yang akan mengatakan kekhawatiran adalah jangan-jangan ini merupakan kompromi antara Indonesia dengan Trump, menurunkan tarif, tapi dengan catatan Indonesia akan mengeluarkan 1.000 orang dan bertambah lagi. Dan ini yang akan jelek di mata dunia dan di mata rakyat Indonesia, bahwa pemerintah kita seolah-olah menjadi proksinya Amerika Serikat dalam rangka untuk mengosongkan Gaza. Jadi ini yang harus hati-hati dibicarakan dengan Raja Yordania. Oke, Bang Soleh, kalau dari Komisi 1 melihat bagaimana, apakah memang dengan inisiasi seperti ini dengan King Abdullah Raja Yordania, apa yang harus dibicarakan? Apakah memang Presiden Prabowo tetap dengan inisiasi awal 1.000 warga Gaza ditinggal sementara di Indonesia, atau kesepakatan seperti apa yang menurut Komisi 1 ini win-win solution? Saya rasa saya tetap pada diskusi yang lalu juga menyampaikan bahwa saya kurang sependapat, karena pada dasarnya Palestina itu butuh keadilan. Yang paling pokok itu adalah butuh keadilan di mata rakyat dunia. Apa keadilannya? Adalah hak hidup merdeka. Hak hidup merdeka. Nah, keadilan itulah yang harus segera kita dorong, baik secara politik ya. Nah itu, jadi jikalau misalkan ada niatan relokasi maupun sebentar atau jumlah kecil, saya rasa memberikan message, memberikan pesan yang amat buruk bagi baik posisi Indonesia maupun posisi Palestina. Kalau misalkan direlokasi ke luar Gaza. Nah, oleh sebab itu saya bukan tidak sependapat soal kemanusiaan, tetapi pada posisi hari ini misalkan Palestina yang sangat amat jelas terlihat bagaimana Israel, bagaimana Amerika dengan daya upaya, dengan politik gandanya dia untuk bagaimana warga Gaza ini bisa keluar. Sesungguhnya mereka ingin tanah Gaza. Lalu rakyatnya kalau misalkan dipindahin, seolah-olah quote and quote Indonesia menyetujui Israel dan Amerika untuk mengambil tanah Gaza. Sebenarnya seperti itu. Oleh sebab itu saya secara pribadi mungkinlah dan juga DPR memandang bahwa ini kalau ada pembicaraan relokasi, saya merekomendasikan untuk dihentikan gitu relokasi. Oke, Bang Soleh. Pembicaraan terkait dengan Gaza ini masih terus akan dilanjutkan. Saya ke Prof. Hikmahanto. Prof, bagaimana melihat bahwa kemarin misalkan di Qatar sendiri terkait dengan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, ada $2 miliar yang masuk nantinya ke Indonesia untuk penyuntikan Danantara. Kalau dari Yordania ini, apalagi hubungan yang begitu baik antara Presiden Prabowo dan juga King Abdullah, apa sebenarnya keuntungan yang bisa didapatkan oleh Indonesia ataupun juga dengan Yordania sendiri, Prof?
Ya, saya yakin bahwa Indonesia sekarang akan menggeser ya, fokus kita kerjasama tidak lagi ke Amerika Serikat Ya, ataupun Cina, selama ini kan antar dua negara besar itu. ya, Tetapi kita sekarang bisa mulai menggeser dan berfokus pada negara-negara kaya di Timur Tengah. ya. Karena apa? Ternyata mereka mempunyai potensi yang besar. Hanya saja mungkin exposure terhadap Indonesia mungkin kurang. Nah, Ya. sekarang dengan Bapak Presiden yang sangat dekat dengan para pemimpin di Timur Timur Tengah, Tengah. bukannya tidak mungkin bahwa inilah potensi yang selama ini belum kita gali secara baik dan secara luas begitu. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran kedekatan Bapak Presiden dengan para pemimpin yang ada di Timur Tengah, mungkin ini yang akan menjadi alternatif selain Amerika Serikat dengan Cina. Apalagi sekarang ini Amerika Serikat dan Cina ini sedang memasuki era perang Perang dagang gitu dagang. ya, sehingga kita harus cari alternatif lain untuk memastikan bahwa perekonomian Indonesia itu akan berjalan dengan baik, bahwa Indonesia tidak kemudian menghadapi suatu kebuntuan begitu. Jadi sekali lagi ini potensi yang perlu digali dan saya salut dengan Bapak Presiden yang melakukan dalam masa-masa seperti sekarang perjalanan ke Timur Tengah, ke negara-negara Islam mulai dari Turki dan kemudian diakhiri di Yordania, dan saya yakin akan membawa banyak keuntungan bagi kedua negara-negara yang dikunjungi, dan dari sisi komersialnya juga pasti akan sangat membantu Indonesia. Oke, Prof, alternatif seperti apa yang mungkin bisa menjadi keuntungan bagi Yordania dan juga Indonesia dalam kerjasama bilateral ini? Apakah kemarin mungkin saja soal pertahanan atau apa lagi, Prof? Ya, kalau saya lihat dari menteri-menteri yang dibawa oleh Ya, Bapak Presiden, ada Menteri Pertahanan, ya. kemudian juga ada Menteri Menteri Pertanian. Pertanian. Ya, Ya, jadi paling tidak fokus antara masalah-masalah pertahanan ini menjadi penting. Saya lihat misalnya di dalam penyambutan bagaimana Presiden Prabowo dan Raja Abdullah itu sebagai seorang militer yang sudah terbiasa dengan ya, baris-baris dan lain sebagainya. Jadi bukannya tidak mungkin bahwa dari hal yang ini sebenarnya kedua pemimpin ini punya ketertarikan yang sama, yaitu mengenai masalah pertahanan. Bukannya tidak mungkin pesawat-pesawat tempur dari Yordania yang mungkin sudah dipakai kita bisa beli atau mungkin dihibahkan, karena kalau misalnya menunggu pesawat yang baru itu akan terlalu lama menunggunya, itu bisa dilakukan. Lalu juga dari sisi pertanian, karena kita ingin memperbesar wilayah pertanian kita yang banyak sekali masih belum digarap. Nah, mungkin dengan investasi dari para pelaku usaha dari Yordania yang punya ketertarikan dan melihat adanya keuntungan secara potensi ya. komersial, maka mereka mau masuk ke Indonesia. Seperti itu. Jadi masih banyak. Saya sendiri tidak tahu apa yang dibicarakan dan apa yang Ya. sudah dipersiapkan. Tapi saya yakin sebelum pertemuan pasti semua sudah dipersiapkan. Oke, saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, bagaimana tadi Anda sudah singgung sedikit bagaimana terkait dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih dalam ketidakpastian ini. Kerjasama terkait dengan seperti yang dikatakan Prof. Hikmahanto, ada terkait dengan pertahanan yang memang khususnya menjadi keahlian dari Presiden Prabowo dan juga King Abdullah ini, pun juga plus dengan kerjasama-kerjasama lainnya adalah pertanian dan yang lain-lain. Menurut Anda apa yang diplomasi seperti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap teman dekatnya ini yang bisa nantinya memberikan keuntungan kepada dua negara? Saya rasa pembicaraan dengan Presiden Prabowo dengan Yordania, Ya. saya rasa akan lebih mencakup yang lebih luas karena terlihat dengan persahabatan. Ya. Bukan hanya di bidang pertahanan, Ya. tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi mungkin juga dalam hal-hal lain. Misalkan soal pendidikan juga, Ya. misalkan Ya, itu betul. kan. Ya. Nah, banyak hal karena keakraban, kedekatan dengan bahasa rumah kedua ini ya, ini pasti ini akan mencakup sosial, keamanan, budaya, pendidikan, dan bahkan kesehatan barangkali ini akan dicapai. Yang paling penting adalah kita
Komisi 1 dan tentunya DPR sangat mendukung 100% langkah-langkah Pak Prabowo lawatan ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah dalam rangka bagaimana menyikapi perang dagang Cina dan Amerika. Nah, ini juga pasti dibahas tentang bagaimana kuota ekspor. Sekali lagi, bagaimana kuota ekspor yang kemarin sangat ketergantungan kepada Cina dan Amerika ini bisa ditambal atau bisa diganti ke wilayah Timur Tengah. Saya rasa pembicaraan ini akan lebih detail saya rasa karena memang potensi Timur Tengah di mana produk-produk Indonesia sangat disukai oleh warga Timur Tengah, rasa-rasanya ini akan lebih intens dibicarakan, dan yang akan lebih intens lagi dibicarakan adalah soal bagaimana mengajak pengusaha-pengusaha Yordania untuk merealisasikan investasi di Indonesia di berbagai sektor, bukan hanya pertanian, kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lain. Oke. Prof. Hikmahanto, terakhir, melihat tidak hanya Yordania, 5 negara di Timur Tengah, apakah mungkin saja dengan kunjungan Presiden Prabowo ini, 5 negara ini akan melirik Indonesia pun sebaliknya terkait dengan produk-produk dalam negeri yang bisa diimpor ataupun diekspor untuk kepentingan ekonomi kedua negara sehingga tidak ketergantungan lagi antara satu negara dengan satu negara lain. Jadi ada pasar baru yang terbuka seperti visi dari Presiden Prabowo ini. Ya, insya Allah ya. Karena apa? Sebenarnya hubungan kita dengan negara-negara di Timur Tengah sudah dimulai pada waktu Presiden dijabat oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang Pak Prabowo mengambil alih dan kemudian karena juga punya kedekatan, jadi intensitas itu semakin lebih luar biasa hubungannya. Nah, nanti kita berharap bahwa tadi sudah disampaikan Pak Soleh, tidak hanya terbatas mengenai masalah pertanian, pertahanan, bahkan ada Menteri Agama. Saya yakin ini berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa kita yang belajar di sana. Dan tetapi juga misalnya tenaga kerja kita yang bisa kerja migran ya. Pekerjaan, pekerja migran kita ke negara-negara Timur Tengah dengan memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga memperkecil permasalahan yang biasanya ada. Oke. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa memberikan masukan kepada Presiden Prabowo terkait juga dengan apa yang dilakukan kemandirian ekonomi sebagai visi Presiden, dan semoga apa yang menjadi pembahasan dalam kunjungan ini bisa membawa dampak besar juga bagi keuntungan ekonomi Indonesia dan negara-negara yang dikunjungi. Terima kasih anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh, dan juga terima kasih pengamat hukum dan hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat selalu.